yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Mulai dari makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Bagaimana dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia dalam sejarah, mulai dari dibentuknya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, di mana Budi Utomo ini merupakan semangat awal bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Berikutnya yaitu negara kesatuan dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama yaitu sentralisasi, di mana negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah bentuk negara yang mana pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah. Pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan dari pemerintah pusat saja. Sedangkan desentralisasi adalah bentuk negara kesatuan di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau biasa disebut sebagai hak otonom. Bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem? Untuk sentralisasi sendiri, kelebihannya yaitu keseragaman kebijakan, sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan itu tidak pernah terjadi. Sedangkan kekurangannya adalah seluruh keputusan dari kebijakan di daerah diperoleh dari pemerintah pusat. Jadi butuh waktu yang lama untuk memutuskan sesuatu dan kebijakannya sering tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihan sistem desentralisasi yaitu sebagian besar keputusan dan kebijakan berada di daerah yang dapat diputuskan tanpa campur tangan pemerintah pusat, sehingga kebijakannya dapat lebih cepat dan mudah diterapkan di daerah. Sedangkan untuk kekurangannya dari sistem ini adalah lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah yang dapat memunculkan peluang penyimpangan wewenang.